wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya mahasiswa dari UTEN. Nama saya Eka Fitriani. Di sini saya ingin memperdalamkan lagi informasi tentang Fadil. Mungkin saya di sini mau wawancara ibu sebagai wali kelasnya. Fadil itu gimana sih Bu awal-awal kondisinya bisa disebut ADHD? ADHD pasti berdasarkan diagnosa atau asesmen dari psikolog dulu ya, dari psikolog anak. Jadi kita guru tidak bisa langsung oh ini anak ini, kita harus ada asesmen atau apa namanya data dari dokter atau psikolog anak yang biasa diminta lewat anak menjalani tes dulu, tes psikologi dulu, tes kemampuan dulu, barulah mereka tahu kemampuan anak itu berapa dan diagnosa anak itu apa. Fadil itu sudah lama Bu sekolah di sini? Ya, sejak kelas 1 SD dan sekarang sudah kelas 10 SMA. Bagaimana itu perjalanan si Fadil itu? Fadil awal mula bergabung di SLB itu anaknya masih hiperaktif, masih susah fokus, masih flapping, suka memukul-mukul kedua telinga, memukul-mukul meja dengan tangan, atau ada gerakan spontan ketika ada orang yang berada di sebelahnya dan Fadil merasa gemas, Fadil akan memukul orang tersebut, termasuk saya. Kita informasi kalau disebut bagian tunanetra atau ADHD atau sindrom, Ibu yang lebih tahu Bu. Fadil ini termasuk tipe apa Bu anaknya? Hiperaktif. Ya, awal bus komunikasinya masih terbatas, untuk akademiknya belum bisa membaca dan menulis. Nah, tetapi karena ada dukungan dari orang tua, jadi orang tuanya itu kooperatif. Selain sekolah, Fadil juga diikutkan ada terapi di rumah sakit Rabain. Sesi terapinya 1 minggu itu bisa 2 atau 3 hari. Nah, alhamdulillah setelah melalui serangkaian terapi dan Fadil juga diet makanan, tidak mengkonsumsi gula berlebih, coklat atau tepung, itu alhamdulillah berimbas pada perkembangan Fadil. Jadi kelas 1 Fadil hiperaktif, masih suka flapping tangan, tidak fokus dan susah duduk mantap, hanya beberapa menit saja duduk mantap, selebihnya dia akan berkeliling lagi. Lama-lama dia kontak matanya sudah lumayan lama, interaksinya jika dia dipanggil akan menoleh. Jika namanya dipanggil dia akan respon, menoleh, dan duduk mantap, duduk diam. Nah, ke tingkat 2, kelas 2 dan kelas 3 semakin bertingkat kelasnya, alhamdulillah perkembangannya semakin menggembirakan. Jadi yang Fadil sudah bisa membaca di kelas 2 SD. Dari awalnya dia melihat gambar bola katanya, terus ada tulis huruf BOLA, bola, dibaca sama dia bola. Buku, oh anak ini sudah bisa huruf, sekarang sudah bisa huruf, sudah bisa merangkai, dan sekarang sudah bisa membaca apa aja dia bisa, koran, majalah, membaca buku cerita, membaca komik, sudah bisa. Namun sesekali di usia dewasa ini tetap masih tertinggal kebiasaan, tidak bisa dihilangkan 100%. Sesekali masih bisa minum BO, sesekali Fadil tidak fokus. Nah, tapi kita arahkan Fadil fokus, Fadil duduk, Fadil kerjakan. Tapi anak itu tidak bisa dikasih instruksi bertubi
dia noleh. Fadil duduk, ya duduk. Fadil tidak pukul-pukul kepala. Fadil jangan pukul-pukul kepala, itu tidak boleh. Dia akan memproses informasi itu yang banyak itu pusing. Pusing dia. Fadil jangan seperti ini, itu tidak boleh. Fadil tidak boleh. Fadil jangan kita langsung berapa instruksi langsung disebutkan secara langsung, dia tidak bisa. Berarti si Fadil ini memang dikatakan anak ADHD. Bisa. Karena dia ada awalnya ada hiperaktifnya, ada clappingnya, dia suka keliling-keliling, tapi sekarang sudah berkurang, sudah duduk mantap, sudah bisa mengerjakan soal. Untuk sensori motoriknya, tugas sekolah Fadil itu misalnya Fadil ada tugas menulis jawaban dan tulisannya itu akan size-nya itu lebih besar. Kita harus mengingatkan tulisannya jangan besar, dikecilin lagi, harus ada spasi, baru dia akan nurut. Nah, tapi dulu ketika kita omongin Fadil tulisannya terlalu besar, kita hapus, dia akan marah, susah, nulis susah, dia akan protes. Tidak, dia akan berkata tidak susah, tidak. Sekarang kita lagi tidak susah, kita hapus lagi. Ini dalam kelasnya masih seperti dia waktu SD itu Bu, suka tidak mantap gitu kalau dulu. Oh, kalau sekarang sudah mantap. Cuman kalau dia tidak ada kegiatan yang dikerjakannya, misal tugas yang diberikan gurunya sudah selesai, dia akan mengeluarkan kata-kata yang mungkin teman-temannya agak kurang mengerti, atau menirukan apa yang kita ucapkan sesekali. Nah, tapi kalau kita ajak Fadil ngobrol atau kita ajak dia fokus atau kita mengerjakan hal lain, misalnya menyusun puzzle, dia akan fokus. Jadi langkah konkretnya gimana itu Bu? Langkah konkretnya kalau di sekolah itu kita tetap menerapkan sistem pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum kita. Kita tidak memaksakan seorang anak itu harus duduk diam kerjain tugas, kumpul tugas, tidak. Kita ikutin anak itu. Hari itu kondisi anak itu gimana? Kalau anaknya hari itu ceria, gembira, dia senang untuk belajar, langsung kita ajak belajar. Tapi kalau anak itu sudah terlihat lesu, sedih atau marah, nah nanti kita kasih dia waktu sendiri dulu, kita tenangkan dia, nanti akan ada sesi untuk kita bertanya, kita mendekati, atau kita tanya apa kehendaknya, apa maunya. Nah, kalau setelah anak bisa diajak belajar, nah kita ajak belajar. Fleksibel, jadi kalau SLB itu pembelajarannya fleksibel. Jadi kalau khusus untuk si Fadil sendiri, soal apa yang Ibu berikan? Kalau untuk Fadil ya, matematika Fadil itu alhamdulillah seperti penjumlahan ratusan itu sudah bisa, pengurangan sudah bisa, perkalian bersusun pendek Fadil sudah bisa, pembagian sudah bisa, pecahan. Nah, untuk bahasa Indonesianya, teks bacaan, menjawab soal berdasarkan teks bacaan, kayak kata huruf, kata tanya, antonim, sinonim itu sudah bisa ya. Untuk bahasa Inggris, vocabulary-nya sudah lumayan ada. Fadil ini terbatas di tata boga. Terkadang dia anak-anak seperti Fadil itu untuk mengolah bahan makanan yang misalnya membuat adonan, dia agak doli, nggak begitu tertarik dia. Ya tata boga, memasak, ekstrakurikulernya, memasak kayak gitu, atau keterampilan membuat kolase. Kalau lem yang kita kasih itu lem yang cair itu yang pakai tangan, dia jijik. Geli. Tapi kalau pakai lem stick atau lem stick ya, ada kan, nah dia masih mau mengerjakan. Nah,
tapi dia untuk sekarang ini ke ekstrakurikulernya masih pilih-pilih. Kalau yang memasak tadi belum begitu tertarik dan masih perlu diawasi kayak memegang pisau atau menggoreng sesuatu, itu masih bisa nggak diawasi. Jadi Fadil itu anaknya sekarang sudah mulai tenang ya Bu ya. Itu terapinya apa aja Bu kalau untuk sampai dia bisa setenang itu? Terapi yang Fadil jalani itu banyak. Ini kami mendapat info dari orang tuanya. Ketika Fadil menjalani terapi itu, terapi yang diberikan oleh terapisnya terapi fokus. Fadil diberikan mainan puzzle misalnya atau mainan Lego. Dia berusaha untuk merangkai mainan itu sendiri, untuk melatih ketangkasan dan fokusnya juga. Dia diajak untuk misalnya berjalan di atas balok titian atau memanjat jaring yang sudah disediakan. Nah, itu sangat berpengaruh ya untuk anak gitu. Itu bukan hanya sekadar permainan, tapi ke anak sendiri itu sangat berpengaruh, dan alhamdulillah memang ada hasilnya. Di samping langkah yang dilakukan memperketat konsumsi makanan yang diberikan kepada Fadil, tidak sembarangan makanan yang boleh dikasih. Sayuran boleh, susu pun kalau ada anak yang alergi susu sapi akan kami kasih nutrisi dari sekolah, susu kambing. Biji. Pengamatan terhadap Fadil dilakukan secara langsung saat proses pembelajaran di kelas untuk melihat perilaku yang berkaitan dengan gejala ADHD. Pengamatan difokuskan pada kemampuan anak dalam memperhatikan pelajaran, mengontrol gerakan tubuh, dan mengendalikan perilaku spontan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa Fadil sering sulit fokus, banyak bergerak, dan berbicara sendiri sehingga mempengaruhi kegiatan belajar dan interaksi sosialnya. Oleh karena itu, pengamatan ini relevan untuk memahami kebutuhan anak serta menentukan strategi bantuannya sesuai di sekolah maupun di rumah. Karena gak lupa ya Bu ya. Oh. Oh gitu. Jadi tingkat kesulitannya tuh macam-macam. Iya, walaupun mereka satu kelas, satu level atau satu jenjang sekolah, sama-sama SMA, tapi tingkat ini akademiknya beda-beda. Oh. Beda-beda. Jadi memang harus diperhatikan satu. Sudah dari sini kita beralih ke sini, kita beralih ke sini, kita beralih ke sini. Gitu. Jadi setiap kelas ini memang khususnya 4 ya Bu ya? Ya, ada yang 4, ada yang 6 di kelas lain. Dan saya pribadi untuk membuat soal ulangan itu satu anak satu soal. Jadi beda-beda Bu ya? Nah, karena kalau disamakan nggak bisa. Fadil yang sudah bisa membaca, yang sudah bisa mengerjakan itu soal cerita, sama Daniel sama. Sama ini orang dua ini bisa ya Bu ya? Satu soal untuk Iza yang masih berhitung. Jangan sama. Tapi Mam. Lu segera sama